Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2164 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar dari 4 binatang yang terkecil di bumi. Yang pertama saudara, perhatikan ayatnya yang ke-25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini, kita disuruh belajar dari semut. Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 6, ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, belajar dari semut. Dia tidak ada istilahnya malas saudara. Dia tidak ada waktu untuk leha-leha. Semut ini adalah tipe pekerja keras. Amin. Sehingga dia tidak punya waktu untuk santai. Makanya firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Dari semut kita belajar saudara, dia binatang yang kecil, tetapi dia dapat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Amin. Dari sana kita belajar bahwa semut ini adalah tipe pekerja keras. Kalaupun dia tidak mampu untuk mengangkat beban itu, saudara perhatikan. Semut mengajak teman-temannya untuk apa? Dapat bekerja sama untuk mengangkat beban yang berat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita belajar bahwa semut itu tidak egois, tetapi dia mau bekerja sama untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Amin. Saudara dengar ini baik-baik, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau saudara nggak mampu, saudara jangan paksa diri. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lain. Supaya apa saudara? Di saat kita bekerja sama, bergandengan tangan, kita akan mengerjakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Saudara, di saat kita memiliki satu denominasi, saudara jangan saudara merasa seperti Superman yang hanya bekerja sendiri. Saudara, mari kita mau bergandengan tangan. Gereja besar, gandenglah gereja kecil, saudara. Saudara yang ada di kota, gandenglah yang ada di pedalaman, di desa-desa. Supaya apa, saudara? Supaya kita, gereja Tuhan, dapat mengerjakan hal-hal yang hebat, luar biasa di negara kita tercinta Indonesia. Amin. Gereja berdampak, oh haleluya. Saya percaya, saudara,
kita akan memenangkan Indonesia bagi Kristus. Amin. Haleluya. Makanya kita harus bergandengan tangan. Jangan berjalan sendiri. Jangan saudara denominasi A hanya berjalan dengan denominasi A. Saudara, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jangan lagi melihat denominasi. Itu hanya seperti tembok yang menghalangi kita, gereja Tuhan, bekerja sama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bergandengan tangan sesama tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Saudara, kalau kita hanya berjalan sendiri, kekuatan kita terbatas. Beban 200 kilo kita nggak bisa angkat. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 orang yang angkat, beban yang tadinya berat akan jadi enteng, akan jadi ringan. Kalau kita semua gereja Tuhan dapat bekerja sama, bergandengan tangan. Oh haleluya. Lihat semut saudara, binatang kecil tapi mereka mengerjakan hal-hal yang besar. Mereka tidak pernah mengeluh, oh ini terlalu berat. Saudara, karena mereka sangat-sangat kompak. Saudara lihat, ketika kita kompak, kita mau bergandengan tangan, kita dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Amin. Di luar batas kita. Kita terbatas, tapi kalau kita bekerja sama, bergandengan tangan, oh haleluya, kita akan mengerjakan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat. Amin. Haleluya. Saudara, belajar dari semut. Semut binatang yang kecil tapi rajinnya luar biasa. Dia sangat-sangat giat bekerja. Amin. Dan dari semut kita belajar tentang kekompakan. Di saat kita kompak, oh haleluya, kita akan kuat. Amin. Saudara, firman Tuhan dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi ia menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, selama kita masih bisa mengerjakan sesuatu, kerjakan itu dengan baik. Amin. Karena ada satu masa nanti kita tidak dapat bekerja karena musim dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus bekerja selama kita masih kuat, kita masih hidup. Karena ada satu masa nanti kita tidak lagi dapat mengerjakan apa-apa. Minimal kalau kita hidup, kita sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari pelanduk. Perhatikan ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi ia membuat rumahnya di bukit batu. Apa itu pelanduk? Pelanduk itu adalah hewan yang lebih kecil daripada kancil. Tapi kita di Indonesia kancil. Kalau kancil itu di bawah rusa. Jadi besarnya itu di bawah rusa. Tapi kalau di daerah Timur Tengah itu binatang pelanduk itu lebih kecil dari kancil. Tapi sebutlah kancil. Sudah perhatikan kancil, dia tidak punya pertahanan diri. Makanya dia seringkali menjadi mangsa dari binatang-binatang buas. Nah, firman Tuhan ini katakan, pelanduk itu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Karena pelanduk jarang kita lihat. Saya kasih contoh kambing gunung. Saudara perhatikan kambing gunung. Kalau saudara buka di YouTube, saudara akan melihat kambing gunung itu hidupnya itu di perbukitan. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari binatang buas. Makanya dia hidupnya di tebing-tebing batu. Nah, kira-kira pelanduk itu juga seperti itu. Untuk melindungi dirinya, dia membangun rumahnya di gunung-gunung batu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, pelanduk itu adalah binatang yang lemah. Saya menangkap di sini binatang yang tidak berdaya, karena tadi saya bilang dia tidak punya pertahanan diri seperti tanduk, taring, atau cakar. Ya, biasanya itu dimiliki oleh binatang-binatang yang dapat mempertahankan dirinya. Tapi pelanduk ini tidak punya itu.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelanduk ini kita dapat mengambil satu pelajaran begini. Karena pelanduk ini sering kali menjadi mangsa, makanya pelanduk ini selalu waspada. Amin. Saudara, dari pelanduk ini juga kita belajar. Pelanduk ini seperti binatang pemalu, tidak mau menonjol, tapi terbukti hebat. Amin. Dengan membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita disuruh belajar dari pelanduk ini. Mungkin kita sepertinya ada di belakang layar, tapi pekerjaan kita terbukti. Itu yang firman Tuhan ini mau berikan pengajaran buat kita. Saudara mungkin boleh tidak terlihat seperti pelanduk ini, tipe pelanduk ini kan pemalu. Karena dia seringkali jadi mangsa, dia sangat waspada dalam setiap gerakan. Tapi dia terbukti hebat. Rumahnya itu di bukit batu. Saudara perhatikan binatang yang lemah, tapi dia tinggal tidak di tempat pada umumnya binatang tinggal. Itu luar biasanya pelanduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin saudara adalah orang yang tidak diperhitungkan. Tapi dengar ini baik-baik. Buktikan dengan karya. Buktikan bahwa saudara anak Tuhan. Mungkin bagi pandangan saudara, saudara punya keterbatasan, saudara ada kelemahannya. Saudara, saya mau bilang, lihat pelanduk, binatang yang lemah. Tapi dia bisa membuktikan diri. Dia membangun rumah atau tempat tinggalnya di bukit-bukit batu yang tidak semua binatang bisa, tapi dia bisa. Amin. Saudara mungkin seperti itu. Karena mungkin ada keterbatasan, ada kelemahan, membuat saudara seperti pelanduk ini malu, tidak percaya diri. Saudara dengar ini baik-baik. Buktikan pada dunia bahwa saudara anak Tuhan. Saudara bisa melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena saudara anak Tuhan, tidak boleh ada orang yang menghina saudara. Kalaupun ada yang menghina saudara, ada yang membuli saudara, buktikan bahwa orang-orang yang menghina saudara, membuli saudara, mereka salah menilai saudara. Buktikan dengan karya saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelanduk kita belajar. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, buktikan dengan karya-karya yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya begini, masing-masing kita punya talenta. Kalau kita tekuni talenta itu, kita kembangkan, kita akan jadi orang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kita lihat lemah dari fisiknya, saudara, tetapi ada kelebihannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang kita lihat hebat, tapi ada kelemahannya. Masing-masing saudara ada plus minusnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin kita punya banyak kelemahan, tapi minimal ada satu kelebihan yang Tuhan kasih kepada kita. Dan pakai talenta itu, kembangkan itu. Buktikan bahwa saudara bisa bersama dengan Tuhan. Sehingga semua mata akan tertuju kepada saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, buktikan bahwa saudara bisa bangkit dari keterpurukan saudara. Bersama dengan Yesus kita sanggup. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita disuruh belajar dari belalang. Ayat 27 perhatikan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Haleluya. Dari belalang ini kita belajar tentang kedisiplinan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, tapi tidak disiplin. Betul? Tidak disiplin melayani, tidak disiplin baca firman, tidak disiplin berdoa. Saudara, kita anak-anak Tuhan itu harus disiplin. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita.
belajar dari belalang. Mereka tidak punya raja, tidak punya pemimpin, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara yang dikasihi Tuhan, belalang itu adalah simbol kedisiplinan dan juga ketertiban. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tertib. Amin. Saudara, saya banyak sekali masuk dalam fellowship hamba-hamba Tuhan. Saudara, yang paling sulit diatur itu bukan jemaat. Kalau jemaat itu masih mudah diatur. Tapi yang paling sulit diatur itu hamba Tuhan. Ini nyata, saudara. Saya bukan istilahnya menjelek-jelekan, tapi ini yang sangat-sangat real. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita disuruh belajar kepada binatang loh, belalang. Supaya apa? Kita belajar minimal mendisiplinkan diri kita sendiri. Belajar untuk apa? Tertib. Belajar untuk taat dari belalang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak paham, kita nggak mengerti firman Tuhan ini, saudara, ini sangat-sangat merendahkan kita. Kita manusia ini disuruh belajar dari 4 binatang ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai binatang ini lebih tertib, lebih disiplin, lebih taat daripada kita. Nah, ini saya menangkap ini. Ini teguran yang sudah sangat-sangat keras. Kalau kita nggak paham lagi, saudara, ini bahaya ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita belajar dari belalang. Belajar apa? Belajar disiplin. Belajar tertib. Belajar taat. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, ayat 28. Perhatikan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cicak ini kita belajar. Cicak ini bisa beradaptasi. Dimanapun dia ada. Di rumah saudara dia ada, tapi di istana presiden juga dia ada, saudara. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mempelajari orang Batak itu kalau ukirannya itu banyak cicak. Nah, saya belajar apa filosofinya. Filosofi dari cicak itu dia mudah beradaptasi. Dia bisa dimanapun tempat cicak pasti ada. Jadi filosofi orang Batak, dimanapun di daerah keras sekalipun, orang Batak pasti ada di sana. Itu filosofi dari cicak, ya. Kalau saya tidak salah, saya belajar tadi malam apa maksud cicak ini, saya tangkap itu, ya. Nanti lebihnya filosofi cicak, tanyalah sama saudara-saudara kita orang Batak supaya kita dapat pelajaran yang berharga di sana. Amin. Nah, saudara, dari cicak kita belajar bahwa cicak ini dia itu bukan hanya menerima kenyataan. Beda dengan kodok. Kodok itu ya dia hanya menanti, dia hanya menunggu. Tapi cicak ini dia menyambut bola, dia jemput bola, saudara. Dia nggak menunggu bola, tapi jemput bola. Amin. Jadi dia punya inisiatif sendiri. Ini yang luar biasanya cicak. Nah, cicak ini binatang yang berani, saudara. Coba saudara lihat di langit-langit rumah saudara, ada cicak yang gelantung merayap, saudara. Itu kan saya melihat tindakan yang berani. Nah, dari firman Tuhan ini kita disuruh belajar dari cicak. Dari cicak kita belajar, kita harus mudah beradaptasi, saudara. Di mana kita berada, saudara, kita harus cepat menyesuaikan. Amin. Itu cicak. Nah, dari cicak juga kita belajar, saudara, kita harus berani mengambil satu tindakan-tindakan yang berani, saudara. Amin. Dari cicak kita belajar. Cicak itu proaktif. Proaktif itu di atasnya inisiatif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cicak bukan hanya menerima kenyataan, tetapi dia proaktif. Dia bekerja dengan luar biasa.
Amin. Jangan saudara kita jadi orang reaktif. Nanti disuruh, diingatkan baru bergerak saudara. Orang yang proaktif itu tanpa dia suruh, dia mengerjakan apa yang menjadi tugas dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari 4 binatang. Yang pertama kita belajar dari semut. Dari semut kita belajar kerja keras, rajin, kompak, kerjasama sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua dari pelanduk. Dari pelanduk kita belajar itu binatang yang pemalu. Dia selalu waspada karena sering kali jadi mangsa. Tapi dia melakukan hal yang di luar nalar. Dia membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, mungkin sudah punya kelemahan, seringkali menjadi orang yang di belakang layar, tidak diperhitungkan, tapi saudara bisa membuktikan dengan karya. Buktikan dengan karya, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjadi inspirasi sama seperti pelanduk ini. Yang ketiga, saudara, kita belajar dari belalang. Belalang ini adalah gambaran kedisiplinan, ketertiban, dan taat. Dia tidak punya pemimpin, tapi dia disiplin, tertib, dan taat. Yang keempat kita belajar dari cicak. Cicak ini mudah beradaptasi. Mau dimanapun pasti ada cicak. Cicak ini binatang yang pemberani. Dia sangat-sangat cekatan. Dari cicak kita belajar, cicak tidak menunggu bola, tapi menjemput bola. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang saat ini berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.